Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wa salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Shadaqallahul azim. Insan Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian Madani di hari Kamis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan silaturahim ini memanjangkan usia produktif kita dan memberkahi setiap rezeki dan harta yang kita miliki insyaallah. Insan Madani yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk dalam satu pembahasan yang cukup penting, yang sangat krusial dan juga berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni pembahasan tentang an-nasakh fil Quran, yaitu penghapusan hukum, atau dalam bahasa yang mungkin isyarat yang lebih jelas biasanya kita dapatkan adalah amandemen hukum di dalam Al-Quran. Apakah mungkin terjadi penghapusan satu hukum di dalam Al-Quran? Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hukum itu kemudian menggantikannya dengan satu peraturan yang baru? Atau apakah ada sesuatu yang kemudian menjadikan hukum itu berganti? Apakah karena faktor waktu yang telah berubah, atau keadaan manusia yang telah berganti, atau dengan hal-hal yang lainnya? Maka inilah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi insan Madani semuanya. Amandemen hukum ataupun pergantian hukum atau penghapusan hukum di dalam Al-Quran, tentu yang menjadi bekal pertama kita dalam pembahasan ini adalah bahwa tidaklah terjadi penghapusan ataupun perubahan dari satu hukum dalam Al-Quran, melainkan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan iradahnya, bukan atas kehendak manusia ataupun permintaan manusia. Mungkin itu adalah permulaannya, tetapi masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa iradatullah, keinginan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang melatar belakangi, yang kemudian melandasi kenapa sampai hukum di dalam Al-Quran itu berubah. Bagaimana misalnya contohnya, kalau kita misalnya membaca Al-Quran, kita akan dapatkan ada peristiwa perubahan kiblat. Dan insan Madani perlu diketahui, Rasulullah SAW dan para sahabat dan kaum muslimin di saat itu berkiblat di Masjidil Aqsa kurang lebih 14 tahun, dari masa periode Makkah sampai dengan tahun kedua Hijriah. Kemudian qad nara taqalluba wajhika fis sama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran, sesungguhnya aku telah melihat engkau sangat berkeinginan, sangat gandrung agar supaya kiblat itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengganti hukum yang awalnya berkiblat ke Masjidil Aqsa menjadi berubah ke Masjidil Haram. Ini yang kemudian bisa menjadi contoh di awal mula. Nah, semua itu adalah tentunya kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti hukum-hukum ciptaan manusia yang tentunya diganti ataupun dirubah berdasarkan keinginan atau kehendak yang memiliki kepentingan. Tentu itu berbeda. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, tentu merubahnya karena ada hal-hal atau ada faktor-faktor yang akan mempermudah atau memperindah kehidupan kita di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran yang isyaratkan ataupun yang melegalkan perubahan hukum itu sendiri ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-106 sampai dengan ke-108 yang ditulis oleh Imam As-Sabuni dalam kitabnya Rawaiul Bayan di muhadharah yang ketiga di halaman yang ke-68.
An-naskhu fil Quran. Ayatnya yang seperti kita bacakan tadi, manansah min ayah au nunsiha. Nansah dalam istilah perubahan itu atau penghapusan itu dalam bahasa Arab disebut dengan nansah, dan inilah ayat yang kemudian kata ini yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk dilekatkan dalam ayat atau firman-Nya. An-nasakh sendiri dalam Al-Qur'an dimaknai secara bahasa itu paling tidak dinukil oleh atau dikutip oleh Imam As-Sabuni paling tidak ada 4. Yang pertama adalah makna nasakh secara lugha itu adalah izalah, adalah penghapusan. Jadi tidaklah kalau kita mau artikan ayat ini, dan tidaklah dihapus ayat itu atau ditinggalkan, melainkan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah dihapus. Jadi kalau kita sebagai seorang yang tidak mendalami ilmu fikih atau usul fikih, atau misalnya kita adalah awam, kepentingan kita untuk mempelajari an-nasakh fil Quran atau perubahan hukum dalam Al-Quran ini adalah kepentingan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Sedangkan untuk orang-orang yang mendalami ulumul fiqh ataupun ulumul usul fiqh, maka mereka mutlak mempelajari yang disebut dengan an-nasikh wal mansukh, yaitu sesuatu yang menghapus, ayat yang menghapus atau dalil yang datang sebagai penghapus, dan kemudian yang terhapus dengan datangnya dalil yang menghapus itu. Maka yang pertama adalah an-nasakh, itu adalah al-izalah, adalah menghapus. Yang kedua, an-nasakh juga diartikan dalam secara bahasa an-naqal, memindahkan. Jadi kalau kita artikan an-nasakh sebagai memindahkan, maka tidaklah kami memindahkan satu ayat itu atau meninggalkannya, melainkan akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kemudian dipindahkan, gitu. Kemudian yang ketiga dimaknai sebagai at-tabdil, yaitu pengganti. Jadi penghapus ataupun kemudian memindahkan, dan kemudian ada yang mengganti. Tabdil ini artinya adalah mengganti. Jadi Allah mengganti satu hukum atau satu syariat dengan hukum yang lainnya. Kita tahu hukum syariat kita misalnya ada yang haram, ya, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang mubah. Maka peristiwa ini atau hukum-hukum ini akan berubah sesuai dengan kehendak dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya misalnya kalau kita sebutkan contoh, berubah kiblat dari Masjidil Haram, Allah ganti menjadi berubah di Masjidil Aqsa, kemudian Allah ganti menjadi di Masjidil Haram. Yang terakhir menurut lughah itu an-nasakh diartikan sebagai at-tahwil, yaitu pemindahan. Jadi Allah tidak memindahkan satu hukum atau meninggalkannya, kecuali Allah menggantikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah dipindahkan. Sedangkan dalam syariah secara istilah para usuliyin ataupun para fuqaha, mereka punya banyak sekali pandangan tentang apa itu nasakh atau an-nasikh wal mansukh, tapi yang kemudian diambil oleh Imam Ali As-Sabuni adalah fahuwa intihaul hukmu al-mustanbit minal ayah wa tabdiluhu bi hukmin akhar. Jadi an-nasakh itu sendiri adalah masa berakhirnya, ya, masa berakhirnya suatu hukum dari ayat, kemudian diganti masa berakhirnya itu, masa berlakunya itu tadi dengan ayat yang baru. Jadi sudah berakhir masa berlaku ayat ini, kemudian diganti dengan yang baru. Atau misalnya kita juga punya contoh, misalnya di dalam Al-Quran kita temukan bahwa Nabiullah Adam, dalam kisah misalnya Khabil dan Qabil misalnya, kita akan temukan bahwa beliau menikahkan anaknya, ya, yang dengan anaknya yang lain. Artinya ini adalah pernikahan sedara atau saudara. Sedangkan dalam Al-Quran kemudian dihapus hukum ini ataupun berakhir masa berlaku daripada hukum itu, ya, yang ada terjadi pada masa Nabi Allah Adam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Diharamkan kalian menikahi ibu kalian, diharamkan juga menikahi anak perempuan kalian, dan juga tentunya diharamkan bagi kita semuanya untuk menikahi saudari perempuan kita. Begitu. Nah, jadi ini adalah pergantian hukum karena masa berlakunya telah berakhir. Juga Ibnul Hajib dikutip pandangannya oleh Imam Ali As-Sabuni bahwa beliau mengatakan huwa raf'ul hukmu syar'i, yaitu diangkatnya satu hukum syariah
bidalilin syar'iyyin. Kemudian kenapa diangkat itu? Yaitu karena datangnya dalil yang baru ya, yang kemudian datang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian menjadi frame berpikir kita atau frame pengetahuan kita tentang an-nasakh, bahwa memang terjadi perubahan hukum, tapi perubahan hukum itu bukan atas kehendak Rasulullah atau keinginan apa perubahan itu hanya sekedar Rasulullah melihat kemudian merubahnya sesuka hati, bukan, tapi ini adalah hukum yang datang dan berubah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala atas pengetahuannya atas segala makhluknya. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nunsiha itu diartikan sebagai meninggalkan. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengganti, menghapus, memindahkan, melainkan mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Di dalam sentuhan-sentuhan khusus daripada ayat Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kita beberapa isyarat bahwa alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa penghapusan itu ya, penghapusan atas hukum-hukum itu datangnya daripada qadir, daripada keinginan, kekuasaan, kehendak ya Allah Subhanahu wa taala, qudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di ayat yang berikutnya kita akan menemukan di ayat 107 bahwa penguatan bahwa kehendak Allah itu sangat kuat ya, kehendak Allah itu sangat mutlak. Di ayat selanjutnya kita akan temukan alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Jika Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan atas langit dan bumi ya, dan mengetahui segala sesuatu, di mana akan menaruh hujannya, di mana menaruh panasnya, di mana menaruh malamnya, di mana menaruh siangnya, di mana daerah yang bersalju, di mana yang hanya mengalami 2 musim saja, di mana orang yang lahir dalam keadaan berkulit putih, di mana yang orang harus terlahirkan berkulit yang agak gelap. Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya mengatur bintang-bintang, mengatur ikan di lautan, itu tentunya ya berkuasa juga atas hukum-hukum yang ditetapkannya. Jika suatu waktu berubah ya, jika suatu waktu Allah ingin menggantinya karena tidak sesuai lagi ataupun tidak melihat kemaslahatan makhluknya lebih baik, lebih banyak, kemudian Allah mengganti dengan hukum yang baru. Nah, ini yang kemudian diisyaratkan ayat yang ke-107. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Sesungguhnya tidak ada bagi kita semua ini yang lebih dekat dengan kita dan yang akan melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum-hukum itu, hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala ganti ataupun pindahkan atau yang Allah hapuskan itu tidaklah melainkan karena Allah ingin menolong kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti insyaallah. Am turidun. Jadi di ayat terakhir di 108, apakah kalian ingin? Ya, am turidun di dalam pandangan Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa am turidunnya itu litakbih ya. Jadi apakah kalian ingin? Jadi ini untuk membuat sesuatu yang mengindikasikan bahwa itu sesuatu yang buruk ya. Am turidun, apakah kalian ingin? Apakah kalian mau ya meminta sesuatu sebagaimana yang telah dimintakan orang-orang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam ya. Kalian ingin minta kepada Rasul, kepada Nabi ya, sebagaimana pengikutnya Nabi Allah Musa ataupun orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Allah Musa meminta kepada Nabi Allah Musa ya. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, siapa yang mengganti ya kekufuran dengan keimanan, faqad dalla sawa'as sabil, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Maka insan madani yang dimuliakan Allah, di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, Bani Israel ataupun pengikut Nabi Allah Musa itu menginginkan banyak hal ya. Menginginkan misalnya melihat orang memiliki sesembahan sapi ya. Kemudian mereka juga ingin dijadikan memiliki atau mempunyai sesembahan sapi begitu. Maka kita dilarang begitu oleh Allah Subhanahu wa taala meminta sebagaimana apa yang dimintakan oleh orang-orang sebelum kita pada zaman Nabi Allah Musa atau sebelum-sebelumnya. Maka insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa asbab. Di dalam kitab Imam Ali mengatakan bahwa ayat yang ke-106 diturunkan oleh Allah dikarenakan
annal yahuda qalu, karena orang-orang Yahudi itu berkata kepada Rasulullah, ala ta'jabuna li amri Muhammad, kalian tidak terkesan atau terkesima, terkejut ya, kalian tidak heran dengan apa yang terjadi pada Muhammad ya. Ya'muru ashabahu bi amrin, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabatnya pada satu urusan ya, satu perkara, mewajibkan sesuatu ya. Semayanhahum, pada lain waktu ya, pada lain peristiwa juga mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengganti, melarangnya gitu. Satu waktu diperintahkan, satu waktu dilarang. Ya, orang Yahudi berkata seperti itu untuk mengerdilkan apa yang terjadi di dalam Al-Qur'an. Wa yaqulul yaum qaulan wa yarju anhu ghadan. Baik hari ini dia bilang lain, besok dia bilang lain ya. Aneh sekali itu menurut orang Yahudi. Maka fama hadzal Qur'an illa kalam Muhammad, maka kesimpulan mereka orang-orang Yahudi, maka tidaklah Al-Qur'an itu melainkan hanya perkataan Muhammad. Jadi ini Quran berganti-ganti nih ya, dirubah-rubah nih, ini karena perkataan Muhammad saja. Maka kemudian Allah menurunkan ayat manansakh min ayatin aw nunsiha sampai di ayat 106. Tidaklah kami meninggalkan, tidaklah kami mengganti, tidaklah kami menghapus ayat Al-Quran itu, melainkan mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Inilah yang kemudian menjadi benteng bagi kita, bahwa bukan Allah ingin ingin kemudian kabar Yahudi ini adalah benar, bahwa firman Allah, bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad, melainkan ini adalah sesuatu yang ingin didatangkan yang lebih baik yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Begitu juga di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-108, Imam Ali As-Sabuni menulis ada dua penyebabnya turun ayat ini ya. Di Fakhr Razi, Imam Al-Fakhr Razi di dalam tafsirnya Al-Kabir menulis bahwa an Ibni Abbas, bahwa dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, beliau berkata, inna Abdullah bin Umayyah al-Makhzumi ata Rasulullah alaihi wasallam fi rahtin min Quraisy. Satu waktu Abdullah bin Umayyah al-Makhzumi mendatangi Rasulullah alaihi wasallam dengan sekelompok orang-orang Quraisy dan berkata kepada Rasulullah, wallahi la nu'minu bik, wahai Rasul, wahai Nabi, wahai Muhammad ya, bahasanya kita tidak akan beriman padamu kecuali dengan syarat hatta tafjira lana minal ardi yanbu'a, kecuali engkau semburkan air daripada daripada tanah ya. Semburkan. Kita tahu bahwa tanah Arab ini tanah yang cadas, dari batu cadas, dari pasir-pasir. Bagaimana mungkin kalau kita gali kemudian ketemu air ya. Tidak ada teknologi mesin bor ya, maka tidak mungkin. Jadi kami tidak akan beriman padamu wahai Muhammad kecuali engkau bisa kasih keluar air, begitu bahasanya. Au takunu laka jannatun min nakhil wa inab, kemudian kami juga akan beriman padamu kalau engkau punya kebun korma atau kebun anggur, begitu, yang banyak buahnya, yang nikmat kami makan, begitu ya. Jadi mereka ini mau beriman kalau banyak ada kompensasinya, air ataupun tanam-tanaman yang mendatangkan kekenyangan ataupun kekayaan bagi mereka. Au yakunu laka baitun min zukhruf, kita juga mau beriman kalau engkau punya rumah yang terbuat dari perhiasan ya. Mungkin itu dari emas ya, untuk dari intan ya, kita akan beriman kalau sudah punya yang seperti itu. Tarqa fis sama, atau kalau bisa kami akan beriman kalau bisa seperti naik di atas udara ya, jadi terbang begitu. Wala nu'minu liruqiyaka hatta tunazzila alaina kitaban minallah annaka rasulullah. Jadi kami tidak akan beriman padamu sampai datang suatu bukti, satu kenyataan bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah engkau akan atau kalian meminta sebagaimana Nabi Allah Musa, pengikut Nabi Allah Musa meminta kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan suatu yang sangat buruk meminta sesuatu yang kemudian menjadi prasyarat keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Insan Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampai pada
sentuhan-sentuhan khusus dalam ayat ini, di mana yang pertama bahwa kebaikan, ya, apa yang datang kemudian dihapus kemudian datang, ya, yang menggantikannya itu tentu di sana dikatakan manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Jadi apa wajah yang baik itu, ya, kemudian tadinya sudah diganti, kemudian datang yang baru, kemudian wajah yang baru kemudian yang menggantikan ini apakah baiknya di sebelah mana gitu. Maka Imam Ali As-Sabuni mengatakan paling tidak ada dua kebaikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengganti hukum itu. Pertama, ma huwa akhaffu 'alal bashar minal ahkam. Bisa jadi yang diganti itu, ya, yang kemudian menggantikannya, ya, hukum yang tergantikan itu dan yang datang menggantikan itu, yang menggantikan, ya, yang mengganti hukum itu, ya, itu lebih ringan hukumnya daripada yang sebelumnya. Pertama berat, yang kedua datang menggantikan yang ringan, begitu. Itu yang pertama, satu sisinya. Wa ma huwa aslah linnas min umurid dunya waddin. Yang kedua, yang dikatakan menggantikan itu jauh lebih baik, ya. Ya karena dia lebih bermaslahat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan bisa jadi yang kedua lebih mungkin, ya, bahwa sesuatu itu lebih bermaslahat, yang mendatangkan maslahat dibandingkan lebih ringan, mungkin itu lebih bermaslahat. Karena apa? Bisa terjadi puasa, misalnya puasa Asyura atau puasa Yaumul Bid atau 3 hari dalam satu bulan itu pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Asyura, ya. Kemudian datang kutiba alaikumusiyam, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, jauh lebih sulit. Ini kan peristiwanya, kasusnya kita mendapatkan bahwa yang digantikan, ya, yang digantikan lebih mudah dibandingkan yang datang menggantikan, ya. Maka yang kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan berarti yang kedua lebih mungkin, bahwa yang datang baru, yang datang menggantikan itu jauh lebih mendatangkan maslahat bagi kita dibandingkan sebelumnya. Jadi kutiba alaikumusiyam itu tentu lebih berat, ya, bahwa puasa Ramadan 30 hari jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya kita hanya diwajibkan puasa Asyura atau puasa Yaumul Bid. Maka ini tentu kita pahami sebagai yang datang menggantikan lebih membawa maslahat dibandingkan hukum yang sebelumnya. Ini sentuhan pertama yang kita temukan. Kemudian yang kedua, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan temukan bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam ta'lam. Jadi Allah memberikan percakapan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui wahai Muhammad? Ya. Apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad? Annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah di atas segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. Maka meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang kemudian dibicarakan dalam ayat ini, tidak menutup kemungkinan, tidak menutup juga peruntukannya untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apakah engkau tidak mengetahui wahai Muhammad? Ini juga bermakna bahwa apakah engkau tidak mengetahui untuk kita semuanya? Apakah kalian tidak mengetahui wahai pengikut umat Muhammad, wahai pengikut Muhammad, ya, bahwa sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu, sebagaimana juga di dalam Al-Qur'an misalnya surat At-Talaq, ya. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa, mohon maaf. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Ya wahai nabi, ya, kalau engkau menceraikan istrimu, maka ceraikanlah dengan waktu-waktu yang kemudian mereka memiliki waktu atau masa iddah tertentu. Jadi inilah yang kemudian harus kita pahami, ya, dalam Al-Qur'an, dalam ayat ini, bahwa meskipun itu Nabi yang menjadi tujuan percakapan dari ayat ini, namun juga dimaksudkan untuk umat Rasulullah SAW. Sehingga Alama Abu Sa'ud mengatakan bahwa alam ta'lam annallahu lahu sultanul qahir. Apakah kalian tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa yang sangat. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah,
niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Memiliki kekuasaan yang tanpa batas, ya. Jadi kemudian Allah wa amran wa nahyan hasba ma naqdihi taqtadihi masyiatihi. Jadi semua perintah, larangan itu semua berjalan ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La mu'arid li amrihi, tidak ada yang kemudian datang yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang kemudian bisa datang mengganti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampai pada pembahasan pertama tentang hukum, bagaimana hukum yang melekat pada ayat di dalam surat Al-Baqarah dari 106 sampai 107 ini. Pertama, hukum pertama, hal an-naskhu jaizun fi syara'i as-samawiyah. Apakah menghapus hukum, apakah peristiwa terjadinya penghapusan hukum itu boleh berlaku pada risalah-risalah samawiyah, ya? Boleh tidak ini berlaku? Maka Imam Fakhrul Razi mengatakan bahwa tentu menghapus itu jaiz aklan. Penghapusan hukum itu, ya, Allah berkehendak menghapusnya itu boleh secara logika, ya. Baik itu juga bisa juga kita temukan secara nyata begitu faktanya begitu. Nah, sedangkan dari sedikitnya orang mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi penghapusan dalam hukum-hukum samawi begitu, dalam risalah-risalah samawiyah. Misalnya dikatakan dari Abi Muslim, dikatakan beliau tidak menginginkan itu terjadi atau tidak mempercayai akan adanya penghapusan itu. Maka beliau mengambil satu hujjah di mana ihtajja Abu Muslim bi anna Allah taala wasafa kitabuhu al-aziz bi annahu la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Karena Allah tidak mungkin, ya, kemudian Allah sudah mengklaim bahwa Al-Qur'an ini tidak akan datang kebatilan, ya, tidak akan mungkin datang keburukan daripada sisinya ataupun daripada belakang. Jadi kalau itu ada yang mengganti, berarti ada sesuatu yang tidak baik begitu. Kenapa sampai harus diganti? Maka klaim bahwa Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang tidak mungkin datang kebatilan, itu kemudian teranulir dengan adanya an-nasakh ini di dalam Al-Qur'an, atau ada penghapusan dalam Al-Qur'an. Juga beliau mengatakan bahwa kama ta'awwal al-ayatil karimah nansakh min ayah. Al-Qur'an itu sudah bilang tadi, manansakh min ayah, kami tidak hapus dari satu ayat Al-Qur'an. Jadi ini kemudian menjadi sebuah pegangan daripada Abu Muslim bahwa kalau Allah tidak mengganti satu ayat dalam Al-Qur'an, maka mungkin berarti tidak akan terjadi penghapusan. Berarti tidak ada penghapusan dalam Al-Qur'an. Juga beliau, ya, Insan Madani mengatakan bahwa innal ayat sabiqah la tadullu ala wuqu'in nas bal ala annahu law waqa'a an-nasakh la waqa'a ila khairin minhu. Jadi beliau berpandangan bahwa ayat itu tidak menyebutkan atau tidak mengisyaratkan, tidak mengindikasikan bahwa ada terjadi penghapusan dalam Al-Qur'an, melainkan ayat itu manansah min ayatin aw nunsiha itu adalah berita, kabar kepada kita semuanya bahwa Allah kalau mau hapus nih ayat Al-Qur'an atau hukum yang ada dalam satu ayat Al-Qur'an, itu tidak menghapusnya kecuali mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Jadi belum terjadi atau tidak terjadi penghapusan itu, tapi ini adalah kabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jumhur ulama mengatakan tentu bahwa walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tentu yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan at-tabdil wa tahrif, ya, bukan untuk kemudian mendistorsi makna-makna atau hukum-hukum dalam Al-Qur'an, ya, tetapi ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, penggantian hukum itu, melainkan ingin datangnya, ya, kebaikan untuk umat Islam ataupun pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena
Kalau bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu atau hukum-hukum itu, maka tentunya kita akan mendapatkan perpecahan dan kemudian perbedaan yang sangat besar. Kemudian jumhur juga berhujjah bahwa jaiz, bahwa ada kebolehan, ada kemungkinan terjadi bahwa faktanya terjadi perubahan dalam hukum-hukum dalam Al-Qur'an itu. Pertama, Al-Quran itu sendiri tadi mengatakan manansah min ayat. Jadi ini ayat ini ya dalam surat Al-Baqarah ini menjadi hujjah bagi pada jumhur ulama bahwa memang terjadi, faktanya terjadi penghapusan hukum. Wa idza baddalna al-ayah. Kemudian jumhur juga berpegangan pada ayat Al-Quran, idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lam bima yunazzil. Jadi kami menggantikan posisi satu ayat dengan ayat yang lainnya. Jadi posisi hukum itu berganti, masa berlakunya Allah ganti dengan ayat yang lain, dengan hukum yang baru, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diturunkannya. Ini kemudian menjadi dalil jumhur untuk kemudian menguatkan bahwa pendapat adanya penghapusan hukum dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, faktanya terjadi penghapusan itu misalnya di dalam yang kita sebutkan tadi, perpindahan kiblat. Saya qulu sufaha'u minan nas, ya. Orang-orang berkata kepadamu, ya, kiblatnya kenapa dia hidup di Makkah kemudian kiblatnya ada di Aqsa gitu. Ini dia orang Makkah kemudian kiblatnya di Aqsa. Kemudian muncullah ayat Al-Qur'an, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Berarti terjadi perubahan. Jumhur mengatakan ini menjadi indikasi bahwa memang terjadi perubahan hukum dalam Al-Quran. Juga banyak peristiwa yang lainnya, misalnya haul, ya, atau misalnya masa iddah, masa menunggu bagi seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, diceraikan oleh suaminya, atau apa istilahnya, masa iddah bagi wanita yang bercerai dengan suaminya. Pertama, insan madan yang muliakan Allah, masa iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya itu dikatakan dengan haulan kamilan, 1 tahun penuh dia harus menunggu sampai kemudian baru bisa menikah lagi. Itu iddahnya pertama. Kemudian ayat ini dihapuskan atau hukum ini dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Masa iddah, masa menunggu seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya itu adalah arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari, atau biasa dalam bahasa yang lain dikatakan salasata quru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Insan madani yang dimuliakan Allah, berarti pembuktian dalil ini atau terjadinya perubahan hukum ini, ya, karena ini adalah perubahan yang kemudian faktual, yang benar-benar terjadi. Dan kalau dalam kasus yang kita temukan tadi, case bahwa wanita yang pertamanya menunggu selama 1 tahun kemudian dihapus dan diganti dengan menunggu hanya 4 bulan 10 hari, tentu ini lebih ringan dibandingkan menunggu selama 1 tahun penuh. Nah, kemudian menguatkan pandangan daripada Imam Ali As-Sabuni bahwa penghapusan itu biasa saja wajah pertamanya atau sisi pertamanya dari yang sulit atau dari yang susah menjadi gampang dan ringan. Kemudian bisa jadi juga faktanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengganti keadaan orang-orang yang beriman dulu dan saat ini. Ya, dulu dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau ada iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ada 20 orang yang sabar, yang taat pada Allah, yang bertakwa pada Allah, itu akan bisa mengalahkan orang-orang musyrik itu meskipun jumlah mereka 200 orang. Jadi perbandingannya itu adalah 1 banding 10 dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti, al-ana khaffafallahu ankum, sekarang Allah sudah ringankan untuk kalian, wa 'allamana fikum dha'fa, dan Allah tahu bahwa di dalam diri kalian terdapat kelemahan-kelemahan dan sisi-sisi yang lemah begitu. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jadi kalau misalnya ada 100 orang yang beriman, bertakwa, yang bersabar di jalan jihadnya Allah Subhanahu wa taala, maka yang
100 orang ini dapat mengalahkan 200 orang. Jadi 1 bandingnya 1 tinggal 1 banding 2 begitu. Maka inilah berarti faktanya terjadi perubahan hukum di dalam Al-Quran, baik itu untuk mengganti yang sesuatu yang lebih ringan, sesuatu yang sulit menjadi lebih ringan, atau Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kemaslahatan yang lebih besar bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Ini pertemuan kita yang pertama tentang amandemen di dalam Al-Qur'an. Itu terjadi ya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sisi keinginan Allah ingin mempermudah ataupun ingin melihat ada kemaslahatan yang lebih besar untuk kita sebagai umatnya dan hambanya. Insan Madani yang dimuliakan Allah, semoga kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan kajian Madani di pekan selanjutnya atau di bulan yang berikutnya. Dan perlu diketahui bahwa kajian Madani akan berlanjut lagi pada esok hari sampai dengan hari Ahad dengan menu khusus, yaitu spesial Maulid Nabi Muhammad SAW yang disiarkan mulai dari ba'da asar sampai dengan ba'da maghrib. Silahkan jika berkehendak dapat hadir di Masjid BTN Kanawa atau bisa menonton langsung secara live di akun Facebook Kelas Yakes Maluku. Terima kasih atas waktu dan kemudian kebersamaan kita silaturahim ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.